Halo sahabat NK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat NK, kali ini kita akan membahas mengenai ada salah satu sahabat NK menanyakan, jika sertifikat tanah digadaikan, bahaya nggak sih dibuat jaminan? Oke, kita bahas yuk. Itu yang terjadi saat ini di masyarakat banyak. Nah, kira-kira kalau kita meminjam dengan orang per orang, person to person, tidak secara legal melalui satu bank, itu bahaya atau enggak? Yuk kita bahas yuk sama-sama. Oke sahabat ini. Jadi gini, jika kalian menjaminkan sertifikat tanah kalian untuk hutang piutang terhadap orang per orang, itu harus hati-hati. Jika tiba-tiba kalian tidak bisa membayar atau menyelesaikan pinjaman kalian terhadap orang tersebut, dan jaminan kalian berupa sertifikat tanah itu akan beralih kepemilikan kepada si pemberi pinjaman. Itu juga tidak semudah itu sebetulnya, kecuali jika pemberi pinjaman dia sudah mempunyai link atau notaris yang tanda kutip mereka mempunyai jaringan untuk merubah nama sertifikat kalian menjadi hak milik mereka. Seperti contoh, seperti yang sekarang lagi rame loh sahabat NK, ada salah satu artis kita loh yang kepemilikannya itu berubah seketika atau sebelah pihak tanpa sepengetahuan ahli waris. Jadi tidak ada di situ jual beli antara keluarga artis tersebut dengan si orang yang merubah sertifikat nama tersebut. Nah, ini seperti yang akan terjadi atau yang ditakutkan oleh sahabat NK jika kalian meminjam kepada seseorang dengan memberikan jaminan sertifikat tanah tanpa ada perjanjian hitam atau di atas putih. Nah, sebetulnya jika kalian memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan kalian tidak bisa menyelesaikannya, si pemberi pinjaman itu juga tidak akan bisa seenaknya untuk langsung beralih pihak atau beralih nama kepemilikan tanah tersebut, karena dia harus ada proses akte jual beli untuk dia merubah nama di sertifikat yang sudah tercantum nama kalian gitu. Jadi jika dia ingin menjual itu juga harus persetujuan kalian loh gitu. Jadi tanda tangan kalian yang tercantum di nama sertifikat itu yang kalian jadikan jaminan, itu kalian juga harus menyetujuinya. Jika kalian tidak menyetujuinya, kalian bisa menuntut kepada pengadilan, karena di undang-undang kita itu tidak diperbolehkan seperti itu. Seperti contoh artis kita yang sekarang lagi gencar di televisi, sertifikat tanah milik orang tuanya dialihkan kepada atau dirubah oleh pembantu rumah tangganya atau asisten rumah tangganya, yang akhirnya sekarang pihak artis tersebut memenangkan gugatan tersebut dan akhirnya sekarang sudah beralih nama kepada keluarga mereka. Nah, itulah sahabat NK, kalian tidak perlu khawatir jika kalian meminjam kepada perseorangan dengan jaminan sertifikat. Oke sahabat NK, ada beberapa pertanyaan nih yang diberikan oleh sahabat NK. Bagaimana sih proses yang benar membuat perjanjian ini? Oke, jika kalian sahabat NK meminjam uang dan menjaminkan sertifikat kalian kepada si pemberi pinjaman yang perorangan, yang notabene bukan di bank pemerintah atau di salah satu bank,
itu kalian harus melakukan perjanjian. Lebih baik kalian ke notaris. Kalian membuat perjanjian antara si pemberi pinjaman dan kamu sebagai peminjam. Nah, sekarang sahabat NK, jika kamu sudah mempunyai perjanjian hitam di atas putih yang dilegalkan oleh notaris, kalian tidak perlu khawatir karena sertifikat itu bisa kalian titipkan ke notaris tersebut. Jika kalian nanti tidak bisa menyelesaikan pinjaman tersebut, kalian bisa sepakat untuk menjual tanah kalian yang diketahui oleh notaris. Jadi kalian tak perlu khawatir kalau sertifikat kalian nanti akan tiba-tiba beralih fungsi atau beralih nama. Demikian sahabat NK kurang lebihnya. Nah, ada beberapa lagi pertanyaan. Satu lagi nih, jika kalian meminjam dan kalian tidak bisa membayar, apakah itu sertifikat tanah akan dilelang? Oh, kalau kalian meminjam juga nggak perlu khawatir nih. Jika kalian tidak bisa menyelesaikan pinjaman kalian, kalian tidak perlu khawatir. Atau kalian mengkhawatirkan sertifikat tanah saya akan dilelang atau tidak gitu. Kalau kalian meminjam dengan orang per orang atau person to person, itu tidak akan terjadi lelang-melelang. Itu akan terjadi jual beli dengan persetujuan kalian yang tadi saya bilang. Nah, kalian harus membuat perjanjian kepada notaris antara pemberi pinjaman dan kalian sebagai peminjam. Supaya apa? Supaya sertifikat kalian yang gadaikan menjadi jaminan itu disimpan oleh pihak notaris. Begitu sahabat NK. Nah, jadi kalian jika kalian tidak bisa menyelesaikan pinjaman tersebut, kalian bisa sepakat antara si pemberi pinjaman dan kalian yang meminjam untuk menjual jaminan yang kalian jaminkan pada saat kalian meminjam uang, yaitu apa? Sertifikat tanah kalian. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk menjaminkan sertifikat kalian kepada person to person, tapi kalian harus membuat perjanjian antara peminjam dan kalian yang meminjam itu di hadapan notaris supaya kalian mendapat perlindungan hukum. Kesimpulannya, jika kalian ingin meminjam atau menggadaikan sertifikat kalian kepada seseorang, saya sarankan kalian harus membuat perjanjian di hadapan notaris, yaitu supaya kalian mendapat perlindungan hukum. Dan kalian tidak perlu khawatir jika si pemberi pinjaman itu tiba-tiba akan membalik nama sertifikat kalian jika kalian tidak bisa melunasinya. Gitu sahabat NK. Kalian nggak perlu khawatir ya. Saran saya, kalian pergi ke notaris jika kalian memang butuh dana untuk kalian pakai dan kalian ingin menggadaikan atau menjaminkan sertifikat kalian. Oke sahabat NK, demikian edukasi kita yang dapat kita berikan. Kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang tanah atau bangunan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa, sahabat NK, kalian klik, komen, like, subscribe untuk kemajuan HNK Channel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.